Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang ternyata inilah yang mereka takutkan dari kamu. Apakah itu, kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Ternyata inilah yang dia dan mereka takutkan dari kamu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Four of Wands. Aku melihat ya, aku merasakan yang mereka takutkan dari kamu, atau dia takutkan dari kamu. Dia takut kalau kamu itu menjauh darinya. Ya. Karena ada keinginan seseorang di sini untuk selalu dekat dengan kamu. Karena dia merasa nyaman, dia merasa tenang di samping kamu, dia merasa dihargai gitu ya. Jadi seseorang ini takut kehilangan kamu. Dan kalau bisa, aku setiap saat berada di samping kamu. Karena di sini ada satu gambaran kebahagiaan ya, yang terbaca dari energi seseorang ini. Sehingga membuat dia merasakan adanya kekhawatiran. Jika kamu pergi dari dia, ya mungkin hidupnya dia akan hancur. Hidupnya mungkin akan berantakan. Dia akan merasa sedih, sepi gitu ya, sendiri gitu. Itu. Oke? Nah, ada juga sih seseorang di sini yang berusaha keras ya untuk membuat ya kamu itu bisa mencintai dia gitu. Kenapa? Karena kamu juga terlihat banyak orang yang menyukai. Sehingga terjadi sebuah persaingan di sini. Ada persaingan. Jadi ada seseorang yang begitu sangat berusaha keras menunjukkan kalau dia itu layak untuk kamu. Ya. Jadi seseorang ini kayak benar-benar sudah mensupport dirinya, atau dia sudah memanifestkan kamu, dan dia harus benar-benar berhasil untuk memiliki kamu. Itu yang dia inginkan di sini. Jadi seseorang ini kayak apapun akan dia lakukan, karena dia takut kalau kamu itu mungkin tidak menjadi milik dia gitu loh. Ada usaha yang dilakukan oleh dia, mungkin meningkatkan value-nya, menunjukkan kalau dia itu layak untuk kamu ya. Bisa jadi, oke? Nah, di sini aku juga melihat ada Knight of Cup. Ada juga sih seseorang ini kayak berhati-hati ya untuk mendekat ke kamu. Karena apa? Takut adanya penolakan. Ya, takut nantinya kamu itu benar-benar tidak menerima dia. Dia seperti mempersiapkan dirinya terlebih dahulu untuk mendekat ke kamu. Sebelum nantinya ya kamu menolak dia, dia harus mempersiapkan dirinya gitu loh. Ada ya. Jadi seseorang ini kayak berhati-hati banget, tapi padahal dia itu punya rasa cinta yang cukup besar kepada kamu. Tapi dia kayak merasa, ya pantas gak ya aku untuk kamu? Dia takut sebenarnya untuk mendekat ke kamu, itu takut. Padahal di sini jelas-jelas dia itu kayak punya cinta yang cukup besar. Apakah di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia yang membuat dia itu menghambat langkahnya untuk menuju ke kamu? Oke. Aku merasakan juga di sini ada Ten of Cup. Nah, ini sebenarnya gambaran kebahagiaan ya, kebahagiaan. Banyak orang-orang merasa kalau kamu itu adalah tujuan hidupnya. Karena bisa jadi kamu itu selalu membawa perubahan pada mereka. Nah, ada juga nih kalau dia mereka teman-teman kamu ya, dia yang ditakutkan dari kamu itu adalah ya kalau kamu itu tidak tidak mempedulikan mereka lagi, karena kamu itu yang selalu mensupport ya. Kamu juga ibarat kata itu sebagai twin flame bagi mereka. Kamu selalu membuat perubahan-perubahan pada mereka.
yang tadinya mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya tujuan dalam hidup, namun kamu selalu memberikan kebahagiaan, memotivasi mereka, sehingga mereka menjadi bersemangat dalam menjalankan hidup. Banyak ya dari diri kita itu, mungkin teman-teman kita di luar sana ya, yang hidupnya itu kayak nggak tahu tujuan. Mungkin dia berasal dari keluarga broken home. Setelah ketemu dengan dia, dengan kamu ya, dia kayak ngerasa happy aja. Hidupnya itu kayak berubah. Makanya di sini yang dia takutkan dari kamu itu, nantinya kamu apakah akan mengabaikan dia atau akan meninggalkan dia. Walaupun di sini kondisinya hanya berteman. Kamu mungkin tidak lawan jenis tapi satu gender ya. Itu ada yang merasa takut saat kamu menjauh, dia takut gitu loh. Karena dengan kamu tuh dia bahagia banget di sini. Sangat bahagia. Oke? Nah, di sini aku juga melihat ada Three of Cup. Ada seseorang juga nih, dia kayak ingin bertemu dengan kamu, kayak pengen banget. Ya, dia kayak ingin bersenang-senang. Tapi dia tahu setelah bersenang-senang ini akan ada kesedihan lagi. Ya. Jadi dia sudah mempersiapkan dirinya juga. Atau ada juga seseorang yang dia takutkan adalah tidak bisa membahagiakan kamu. Yang dia inginkan itu membuat kamu bersenang-senang, membuat kamu bahagia, membuat kamu nyaman di samping dia. Ada ya, begitu. Queen of Pentacles. Dan aku juga merasakan ada energi-energi seseorang yang takut dengan kamu. Kenapa? Mungkin ada yang punya hutang, ada yang mungkin punya janji sama kamu, tapi belum ditepati. Jadi kayak pengen ketemu kamu, tapi takut kalau ketemu nanti ditagih janji gitu ya, ditagih hutang begitu. Ada sih beberapa dari dia ya, begitu. Nah tapi kalau ini kita tidak bicara tentang uang ya, aku melihat seseorang ini ibarat kata itu suka memberi, atau kamu suka memberi gitu. Nah, jadi seseorang ini sebenarnya saat dia menerima pemberian dari kamu, kebaikan-kebaikan dari kamu, dia takut tidak bisa membalasnya. Dia takut tidak bisa membalas budi ke kamu. Ya. Padahal memang di sini kamu tulus sebenarnya bantu dia. Hanya saja dia punya rasa ketakutan. Bisa nggak ya aku nanti membalas apa yang sudah kamu berikan kepada aku? Sebenarnya nggak perlu ya. Biar Tuhan yang membalas, cukup kamu doakan aja. Itu yang kamu inginkan ya, dari seseorang yang sudah kamu bantu. Karena jika kamu minta imbalan, otomatis ya itu tidak akan jadi pahala buat kamu. Oke? Kita akan coba cek di sini apakah yang akan terbaca. Fokus kepada kartu ini ya, teman-temanku. Kita akan cek bagaimana dia dan mereka ke kamunya seperti apa. Kenapa kok merasa ada yang mereka takutkan dari kamu ya. Kayaknya positif ya semuanya ya. Tidak ada yang, kalau iri itu pasti ada, tapi di sini nggak kebaca ya. Kalau misalnya ada yang iri ya, pasti kamu akan bisa mengatasinya. Karena dengan kebaikan-kebaikan kamu itu akan selalu dilindungi gitu ya. Aku melihat ada find a place to withdraw to. Aku melihat kamu akan benar-benar dihargai di mana kamu ingin dihargai. Arti kata kamu menemukan tempat di mana kamu dihargai nantinya. Ya, di sini banyak sih orang-orang yang merasa takut jika kamu itu berada di dalam komunitasnya mereka. Karena bagi orang-orang yang berpikiran positif, ya maksudnya berpikiran negatif, kamu itu mungkin membawa bencana bagi mereka yang toksik ya. Tapi jika kamu ketemu dengan orang-orang yang positif, kamu akan membawa sebuah berkah buat mereka gitu loh. Ada, makanya di sini aku melihat beberapa dari kamu itu kayak sudah menemukan komunitas kamu, teman-teman, lingkungan kamu ya. Karena selama ini mungkin banyak yang iri sama kamu, banyak yang mungkin tidak suka dengan kamu, dengan keberhasilan kamu, dengan kebahagiaannya kamu, dengan apa yang kamu miliki gitu ya, atau dengan kebaikan-kebaikan kamu. Mereka pada iri sama kamu ya, karena kamu itu banyak disukai orang ya, sehingga mereka itu merasa iri. Kok bisa ya kamu begitu, sementara aku yang sudah banyak menunjukkan gitu ya, ya mungkin seperti memamerkan gitu ya, mempamerkan apa yang mungkin dia sudah lakukan. Nah itu termasuk ria ya, itu termasuk kayak mencari pencitraan begitu. Nah itu kamu tidak melakukan seperti itu, kamu ya tulus dalam membantu ya. Itu yang mereka takutkan. Jangan-jangan nantinya kamu yang dapat nama gitu ya, jadi jangan-jangan nanti kamu yang jadi public figure gitu
dan dia berharap jadi terkenal. Nah, ada juga sih beberapa dari mereka seperti itu ya. Oke. Aku juga melihat beberapa dari kamu akan benar-benar mampu ya untuk mengatasi segala masalah yang kamu hadapi di sini. Apapun itu, kamu termasuk orang yang kuat. Dan kamu juga memiliki sebuah intuisi yang kuat juga, yang tajam juga. Sehingga nantinya ada orang-orang yang ingin melukai kamu, menyakiti kamu itu kayak nggak jadi. Tiba-tiba aja dia pergi begitu saja. Terkadang mereka juga bingung, kok bisa ya? Tadi aku punya niat untuk ini nih, melakukan ini nih ke kamu. Tapi kok tiba-tiba aja semua itu hilang dari pikiran aku. Yang ada hanyalah rasa kayak kayak pengen mendekat ke kamu aja. Mungkin itu cara Tuhan melindungi kamu dengan tiba-tiba saja. Kamu juga tidak akan sadar hal itu terjadi, ya. Nah, di sini ada nah ini juga ada threefold protection. Kamu itu selalu dilindungi, ya. Kamu itu selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan tanpa kamu sadari. Nah, itu membuat orang takut. Ada sih yang ingin untuk mencelakai kamu misalnya. Ada orang yang iri sama kamu. Ada orang yang cemeh sama kamu gitu ya. Tapi akhirnya rasa itu akan berbalik menjadi rasa suka. Karena Tuhan punya cara untuk membolak-balikkan hati manusia. Apalagi kamu yang selalu melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal yang positif ya. Jadi hal-hal baik juga akan kamu dapatkan. Salah satunya ya terhadap orang-orang yang tidak menyukai kamu, dan itu keuntungannya pada dia juga gitu loh. Mereka jadi baik, mereka jadi berpikir positif gitu. Oke? Ini yang aku rasakan. Dan aku melihat nih banyak nih yang sayang sama kamu. Kucing-kucing aja, binatang aja gitu ya, pada suka sama kamu. Karena apa? Karena kamu punya rasa kasih sayang, kamu punya kelembutan, kamu orang yang tulus, kamu setelah mencintai sesuatu, kamu tidak minta imbalan apapun. Ya, setelah kamu bisa memberikan kasih sayang, memberikan apapun itu, bisa membuat mereka bahagia, itu membuat kamu senang, membuat kamu happy juga gitu loh. Itu yang kamu cari di sini. Nah, terkadang seperti itulah yang membuat orang-orang merasa tidak suka dengan kita. Kamu sok apa ya, sok baik gitu ya, kamu sok inilah, sok itulah. Padahal memang jiwa kita yang menginginkan ya untuk melakukan hal tersebut, bukan dibuat-buat. Oke? Ini ada words and listen careful. Nah, kamu juga harus bisa banyak mendengar, melihat ya. Ini untuk apa? Untuk selalu berhati-hati. Walaupun di sini kamu selalu dilindungi, tapi kita juga harus berhati-hati. Intinya terkadang juga kita harus menggunakan logika kita, menggunakan intuisi kita, menggunakan hati kita, ya, dalam mengambil keputusan, dalam bertindak. Ya, sebelum bertindak ya kita pikirkan terlebih dahulu. Ini perbuatan yang benar apa enggak gitu. Ya. Growth, aku melihat seperti ada pertumbuhan, ada perkembangan ya, dimana kamu ini selalu menemukan kesempatan dan peluang. Nah, di situ kamu selalu memanfaatkan. Nah, jadi itu juga salah satu ya, di antara mereka ada yang mungkin tidak suka, kemarin kan aku sudah melakukan ini, harusnya aku dong mendapatkan kesempatan itu, tapi ternyata kenapa kamu gitu loh. Kamu merasa bersyukur aja, padahal aku tidak melakukan apapun, kok aku bisa keterima ya mungkin di komunitas ini, di bisnis ini begitu ya. Itu yang terbaca di sini. Oke? Jadi buat teman-temanku, apapun yang mungkin terjadi pada hidup kita harus selalu berpikir positif. Agar apa? Agar hidup kita itu selalu dilindungi dari hal-hal yang negatif. Kadang hukum tabur tuai itu pasti akan ada. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Ya. Apa yang kita tabur, itulah kita tuai. Kalau kita nabur kebaikan ya, pasti kebaikan juga yang akan datang kepada kita. Kalau kita menabur sebuah ketidakbaikan, hal-hal yang negatif, ya, hal-hal negatif juga akan kita dapatkan. Itulah hukum alam, hukum tabur tuai, itu pasti ada. Jadi namanya kita manusia ini ya selalulah untuk berbuat baik. Lakukanlah hal positif. Jika ada orang yang minta bantuan, ya kita bantu. Jika ada orang yang mungkin menginginkan untuk kamu berbuat ini itu, ya kamu lihat juga ini positif apa enggak. Yang diinginkan mereka ini adalah hal positif apa enggak, ya kamu harus tahu. Ya, jangan sampai semua itu membuat kamu membuat hidup kamu itu kayak berantakan. Jangan. Tetaplah di energi positif kamu. Jangan sampai kamu terkontaminasi dari hal-hal yang negatif. Oke? Buat teman-temanku, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Nah, kalau aku lihat zodiaknya ya,
Aries, Leo, Sagit, Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Oke, baik teman-temanku. Mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.